Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib masih at-taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di malam hari, yakni sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa melanjutkan kajian ba'da maghrib. Allah Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasr Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala liniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasr Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang Khumasi yang merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan la waqad adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 hal kecuali Allah akan menyediakan pula bagi orang tersebut 5 hal lainnya. La yu'tihi syukra illa waqad ta'adda lahu ziyadah. Allah tidak memberikan kepada seseorang kemampuan untuk bersyukur kecuali Allah menyediakan bagi orang yang bersyukur itu tambahan nikmat. Wala yu'tihi du'a illa waqad ta'adda lahul istijabah. Allah tidak akan memberikan seseorang kemampuan untuk berdoa kecuali Allah menyediakan bagi orang yang mau berdoa itu al-istijabah, diijabainya doa. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad ta'adda lahul ghufran. Dan Allah tidak memberikan kemampuan kepada seseorang untuk beristighfar kecuali Allah menyediakan baginya ampunan. Wala yu'tihi taubata illa waqad ta'adda lahul qabul. Dan Allah tidak akan memberikan kemampuan untuk bertobat kecuali Allah menyediakan baginya diterimanya taubat. Dan yang terakhir, yang kelima, wala yu'tihi shadaqata illa waqad a'adda lahul
adalahu taqabbul. Dan Allah tidak akan memberi kemampuan orang untuk bersedekah illa waqad a'addalahu taqabbul, kecuali Allah menyediakan bagi orang yang bersedekah itu ya diterimanya sedekahnya itu, ay husulul qabul, ya, ay husulul qabul, ya. Maksudnya ya dicapainya atau tercapainya, diterimanya sedekah itu. Bapak dan Ibu-ibu, yang poin pertama sampai dengan keempat sudah kita bahas. Malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan poin yang kelima, yakni bahwa Allah itu tidak akan memberikan seseorang kemampuan bersedekah kecuali Allah menyediakan bagi orang yang bersedekah itu diterimanya sedekahnya itu. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada poin-poin sebelumnya, ya, bahwa yang namanya syukur, ya, juga doa, lalu kemudian istighfar, lalu taubat, dan yang terakhir ini sedekah, itu ternyata orang bisa melakukan itu semua, termasuk orang bisa melakukan sedekah itu atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita harus kita pahami betul, ya. Ya buktinya apa? Buktinya nyatanya ya banyak orang ya sebenarnya punya banyak harta, ya, yang sebenarnya dia ya karena banyak harta itu mestinya ya mudah bersedekah harusnya kan, ya, tapi nyatanya susah bersedekah, ya, keluar uang tidak mau sama sekali, ya, alias kikir, alias medit, alias pelit, alias apalagi banyak, ya. Jadi sekali lagi, Masya Allah, ya, kemampuan bersedekah sendiri itu atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sedekah sendiri, ya, itu memang kalau di dalam ajaran agama kita jelas, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan itu merupakan ciri atau tanda bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, ya. Nah, sedekah sendiri itu meliputi dua kategori, ya. Ada sedekah yang merupakan kewajiban, itu yang sering kita sebut dengan zakat itu, ya. Jadi zakat itu di dalam Al-Quran juga sering disebut dengan sedekah, ya. Innamas shadaqatul fuqara itu tidak menggunakan istilah zakat, tapi dengan istilah sedekah, ya. Tapi sedekah juga ada sedekah yang sunnah, ya. Ya, semua pemberian yang kita berikan kepada pihak lain, asal itu pemberian itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya, itu namanya sedekah, namanya infak, ya, apapun namanya. Dan sekali lagi semuanya itu diperintahkan Allah, ya, dengan derajat yang berbeda-beda, ya. Hanya saja memang yang perlu kita pahami dengan baik, ya, orang yang berkewajiban zakat atau terkena kewajiban zakat itu adalah orang yang memiliki
harta dengan ukuran tertentu yang dalam istilah teknisnya disebut dengan nisab itu ya. Kalau tidak memiliki harta dengan seukuran nisab tertentu itu ya dia belum terkena kewajiban zakat. Itu jangan lalu kemudian merasa sudah melaksanakan. Sebab kadang-kadang ada kesalahpahaman ya, dikiranya kalau orang itu sudah zakat itu sudah mampu berzakat itu dikiranya sudah pol-polan gitu ya, sudah melaksanakan kewajiban ya, lalu kemudian seakan-akan tidak perlu mengeluarkan yang lain ya. Padahal sebenarnya yang mesti dipahami ya, sebenarnya zakat itu baru merupakan kewajiban minimal yang atau kebaikan minimal yang harus dikeluarkan oleh seorang yang punya harta. Di luar zakat masih banyak ya pemberian yang bisa kita lakukan kepada orang lain yang bernama sedekah sunnah itu ya. Bisa berupa infak, bisa berupa bisa berupa wakaf, bisa berupa hibah ya, bisa berupa wasiat, banyak sekali ya istilah-istilah teknis selain zakat yang bisa kita lakukan berkait dengan harta kita itu ya. Dan harta yang kita miliki ini memang oleh Allah disebut sebagai modal yang sangat penting bagi kita untuk bisa beribadah, bisa berjihad di jalan Allah. Ya. Kita ini kan untuk bisa beribadah, untuk bisa berjihad di jalan Allah itu Allah memberikan modal dua, ya. Bi amwalikum wa anfusikum, ya dengan hartamu dan dengan dirimu. Ya. Ya. Nah, kalau diri kita ini ya seluruh potensi yang ada dalam diri kita ini. Bisa dengan fisik kita, bisa dengan akal kita, bisa dengan doa kita, ya, bisa dengan lisan kita, ya. Nah, selain yang dengan anfus itu ya dengan harta itu. Makanya harta itu, masya Allah ya, merupakan hal yang sangat penting yang kalau kita miliki itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan beribadah dan kepentingan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi sekali lagi ternyata ya, untuk bisa bersedekah itu sendiri itu ternyata merupakan karunia Allah, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya oleh karena itu berbahagialah orang yang kemudian diberi oleh Allah ya kemampuan untuk bersedekah, kemudahan untuk bisa bersedekah itu ya. Semakin banyak bersedekah ya mestinya semakin bersyukur itu, semakin alhamdulillah kok kita ini diberi kemampuan untuk bisa bersedekah itu. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi Allah kemampuan untuk bersedekah, tidak mungkin kita bisa melakukan sedekah itu. Ya. Nah, ini Kanjeng Nabi dawuh, kalau seseorang itu kok sudah punya kemampuan untuk bersedekah, diberi oleh Allah kemampuan bersedekah, Allah berjanji akan menyediakan bagi orang yang mau bersedekah dan mampu bersedekah itu ya disediakan diterimanya sedekah itu. Ya, pasti diterima. Ya dengan catatan memang ya harus ikhlas ya. Karena memang ikhlas itu merupakan syarat untuk diterimanya ibadah dalam bentuk apapun, ya, termasuk sedekah. Dan kalau sedekah itu betul-betul diterima, infak itu betul-betul diterima, ya karena ibadah yang diterima itu pasti berpahala di sisi Allah itu, ada balasannya. Ya. Ayat yang sering kita yang sering kita dengar ya dan sering disebut oleh para mubaligh, para dai, para kiai itu gambaran bahwa
Setiap yang disodakohkan atau diinfakkan oleh kita itu Allah melipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ya. Bayangkan tuh, pada umumnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi bisa jadi Allah sampai melipat gandakan terkait dengan infak itu sampai 700 kali lipat. Ya. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin bi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Masya Allah, ya. Perumpamaan bagi orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah itu ibarat orang yang menanam satu, apa istilahnya itu, satu butir gabah, ya, satu butir gabah itu, ya, ditanam. Setiap gabahnya itu kemudian memunculkan batang yang tiap batangnya itu memunculkan 7 cabang, yang masing-masing cabang ada 100 biji, ya, sehingga kalau dikalikan rata-rata yang menjadi 700 biji tadi. Cabang itu kalau bahasa Jawanya itu uli loh masalahnya. Padi itu kan ada uli itu. Satu uli itu, ya, itu istilahnya itu, ya, itu, ya. Ya. Itu aja masih ditambahi Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sekehendak Allah sendiri itu. Bisa jadi lebih, ya. Ya. Maaf ya, agak pilek sedikit. Jadi bisa jadi lebih. Ya. Nah, itulah apa namanya, ya, balasan yang diberikan oleh Allah kalau memang infak kita, sedekah kita itu kita berikan dengan ikhlas, ya. Ya. Sebab dalam Al-Quran itu juga infak ingin dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia, ya, itu Al-Quran memberikan gambaran seperti debu yang menempel di sebuah batu, yang kemudian itu terkena hujan yang sangat deras, ya, ya, ya. Kira-kira debu menempel di batu, Al-Quran itu Masya Allah, ya, kalau memberikan perumpamaan itu indah-indah sekali, ya. Dan itu banyak sekali, ya, perumpamaan yang diberikan dalam Al-Quran itu. Makanya dalam kajian tafsir itu ada satu disiplin khusus yang disebut dengan al-amthal fil Quran, ya. Perumpamaan di dalam Al-Quran itu banyak sekali itu. Perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Nah, diantaranya perumpamaan orang yang orang yang berinfak ria'an nas, ya, lalu kemudian riak karena manusia, ya, itu tadi itu, ya. Jadi seperti pasir yang menempel di batu, lalu kena hujan yang sangat deras, ya sudah pasti hilang semua, ya. Ya. Lambo batune kita yo ora iso, nak batu yo batu gede ya Pak, batu gede ya Pak. Loh, batu gede aja tuh kadang-kadang batu tuh bisa tembus oleh air, ya, ya, ya. Makanya Al-Quran menyatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, ya. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan almanmu itu. Nak cara Jawa ini menyebut-nyebut itu berarti apa? Ngundat-ngundat istilahnya. Ngundat-ngundat, betul Pak, ya? Nah, ngundat-ngundat. Ya. Ada istilah Jawanya itu ngundat-ngundat. Ya, kowe iki mbiyen ora tak kei aku arep dadi apa? Ya kira-kira misalnya. Kowe iki ora tak kei aku kira-kira delosor ning ndi kira-kira mungkin, ya. Dadi iki ya. Atau ria'an nas.
atau menyakiti ya. Jadi sudah menyebut-nyebut menyakiti sisan ya. Gambarannya tadi itu seperti debu yang nempel di batu yang kemudian lalu hilang debunya tadi itu. Nah, batunya mungkin ya masih ada. Yang terkenal itu yang namanya Ibnu Hajar itu. Al-Asqalani itu, Ibnu Hajar itu anaknya batu ya. Kalau bahasa Jawanya itu. Nah, itu ceritanya mengapa sampai disebut dengan punya gelar Ibnu Hajar itu katanya ya ini cerita-cerita populer ya. Itu janjane wis suwe ngaji gitu ya. Nyantri itu neng ora pinter-pinter ya. Ya dasar mungkin rada dedel gitu ya. Nah, bareng wis putus asa balik ning omah. Nah, balik kuwi di tengah jalan ketemu batu. Itu dekok, Pak. Ya. Lah batu dekok ini kira-kira apa ya tadi? Ternyata karena hujan yang terus-menerus itu sampai dekok itu. Nah, lalu dia mengambil ibrah dari itu. Wong watu enak suwe-suwe naudan iso dekok ya. Mosok aku iki mbok sinau nak suwe-suwe yo meskipun toh yo ora pinter-pinter tapi nak terus kan yo iso mudeng juga, iso pinter juga ya. Balik meneh ning pondok akhirnya betul ternyata kemudian lulus dan jadi ulama hebat itu ya, begitu. Jadi sekalian saya cerita Pak ya, gara-gara tadi batunya hilang tadi itu ya. Batunya melu hilang ya. Batunya kenter ning kali ya panjenengan ya, enak kenter ning kali iso ya. Oke ya, jadi wong nyatanya ini apa jenenge Yaman Merapi meletus dulu ya. Itu waktu masih baru-baru itu lewat di Muntilan itu banyak sekali tuh batu-batu besar pada di pinggir jalan itu. Banyak sekali pasir yang sampai masuk ke dalam rumah yang tingginya itu sekian meter gitu ya, begitu. Ya Allah, itulah Masya Allah ya betapa kekuatan alam itu ya. Oke, sampai di situ ya terkait dengan contoh saja itu contoh bahwa sekali lagi yang namanya pahala itu banyak tapi kemudian bisa hilang. Oleh karena itu bahasa Al-Quran itu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kau batalkan. Jangan wis ana pahalane ning gara-gara diundat-undat, gara-gara nglarake atine sing nampa sedekah akhirnya pahalanya itu bisa menjadi hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai hilang ya itu. Baik. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Nashaulibat ini kemudian juga mengutip salah satu hadis ya malah ada dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyatakan begini, ruwiya annahu qala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilali shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ya. Rahul Imam Ahmad. Kullu mri'in, setiap seseorang fi dhilli shadaqatihi itu berada di dalam naungan sedekahnya. Ya. Hatta yuqda bainan nas, sehingga nanti akan ditentukan di antara manusia. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, itu kan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu kan Masya Allah itu digambarkan panasnya luar biasa ya, menunggu hisab itu. Sehingga orang pada saat itu tuh Masya Allah ya pontang-panting meminta pertolongan dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Karena apa? Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri ya. Nah, sedekah ini ternyata nanti akan bisa menjadi naungan ya bagi orang yang
uh, berada di hari kiamat ya, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu ya. Dan ini sejalan dengan salah satu hadis yang dulu sudah pernah saya kaji agak panjang lebar ya, yang menyatakan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma dhilla illa dhilluh ya. Ada 7 golongan yang nanti di hari akhirat itu akan mendapatkan naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah ya. Banyak sekali, ada 7 itu ya, ada imam yang adil ya, dan yang lain-lain itu. Nah, salah satunya itu adalah orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas tadi itu ya. Sehingga gambarannya itu ketika dia menginfakkan hartanya itu, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu ya. Tidak kok kemudian lalu tangannya begini, tangannya kiri begini, ndak. Itu hanya apa namanya, kiasan ya, arti kiasan ya, bahwa dia memberi dengan betul-betul ikhlas, dengan sedekah sir, sedekah yang rahasia. Apakah sedekah itu harus rahasia? Bisa rahasia baik, tapi sedekah secara terang-terangan pun juga baik ya. Jadi kalau misalnya sedekah lalu kemudian diketahui orang, tidak masalah, asal tidak ingin dipuji, tidak riya ya, begitu. Bahkan malah ada baiknya juga mendidik orang lain supaya juga mau bersedekah juga ya. Begitu ya. Jadi kalau di masjid kita itu kalau ada yang sedekah ya, kemudian kita sebutkan secara eksplisit itu ya, di antara maksudnya ya maksud pendidikan itu, tarbiyah itu, dakwah itu, supaya yang lain juga mengikuti hal yang sama ya. Nah, tentu saja memang ya juga harus ada pendidikan bagi yang sedekah sendiri, jangan riya, jangan ingin dipuji ya, itu ya. Jadi tidak selalu ya orang yang kemudian sedekah terang-terangan itu pasti riyanya, lalu kemudian orang yang sedekah lalu kemudian ikhlasnya belum tentu itu ya. Bisa jadi malah menulis hamba Allah tapi kok dong nulis kabeh, aku ora nulis dewi, aku paling ikhlas, aku mau tulis hamba Allah, ora ono sing ngerti malah jadi ujub ya. Jadi itu tidak otomatis ya, tidak otomatis menunjukkan keikhlasan ya. Ikhlas itu adanya di dalam hati masing-masing orang ya. Tetapi sekali lagi bahwa kalau sedekah sir itu memang kemungkinan ikhlasnya lebih besar ya. Karena apa? Karena tidak diketahui orang sehingga tidak lalu senang untuk dipuji orang. Tapi sekali lagi boleh bersedekah dengan alaniyah, itu dengan terang-terangan ya itu. Jadi jelas ya, jadi hadisnya ini menginformasikan kepada kita bahwa setiap sedekah itu nanti akan menjadi naungan bagi kita di hari kiamat. Hadis yang kedua, ini saya selesaikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya, singkat saja. Waruya, dan diriwayatkan annahu qol, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin, tidak ada seorang dari hamba yang bersedekah dengan sedekah yabtaghi biha wajh Allah, yang dia dalam bersedekah itu hanya untuk mencari ridha Allah, berarti ikhlas betul ya. Illa qalallahu yaumal qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepada orang itu, abdi rojautani ya, hambaku ini berharap kepadaku, falan akhiraka, maka aku tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menghinakan engkau, hambaku yang bersedekah untukku tadi itu ya. Haram tu jasadaka alam nar, aku mengharamkan jasadmu terhadap neraka. Masya Allah ya. Jadi kalau orang bersedekah itu jasadnya diharamkan oleh Allah masuk ke neraka ya. Wadkhil min aib abwabil jannati syi'ta, Masya Allah ya.
dan silahkan sekarang masuk ke dalam surga ya dari pintu mana saja engkau mau, masya Allah. Jadi orang yang ahli sedekah itu ya, dan sedekahnya karena Allah, oleh Allah besok di hari kiamat itu ya, nanti akan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Padahal dalam hadis yang lain itu nanti di akhirat itu orang ketika masuk surga itu berdasarkan amalan-amalan utamanya. Orang itu kan memang bermacam-macam ya. Ada yang ahli puasa sunnah, ya, ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli sholat malam, ada yang ahli. Nah itu ternyata nanti di dalam hadis tertentu itu disebutkan itu nanti orang masuk surga itu berdasarkan amalan-amalan utamanya tadi, yang spesifik tadi itu ada pintu-pintu khusus ya, seperti pintunya orang yang suka berpuasa itu pintu Ar-Rayyan ya, pernah dengar ya itu ya, misalnya seperti itu. Nah orang kok kalau sampai diberi kesempatan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia mau, berarti ini kan sangat istimewa ya. Termasuk yang diberi kesempatan untuk masuk pintu yang istimewa ini adalah ibu-ibu itu ya. Atau pasangan yang ditinggal pasangannya itu ridho ya, terutama ibu-ibu, memang kalau hadis itu disebut ibu-ibu ya. Lalu kemudian ya menjaga sholatnya, menjaga puasanya itu, wah itu oleh Allah diberi kesempatan untuk juga masuk ke dalam pintu mana saja yang dia mau. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk ya, termasuk orang yang nanti oleh Allah diberi kesempatan masuk surga, dan ketika masuk surga itu tidak berebut ya. Karena apa? Karena kita boleh masuk dari pintu mana saja yang kita mau. Yang itu menunjukkan maziyah atau keistimewaan dari orang yang diberi kesempatan itu. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.